Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, dalam video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video dari channelnya Tren Publika, di mana dalam channel ini berjudul Cak Tak Cuma Bahasa Indonesia, Malaysia Mau Pakai Pancasila. Nah, ini judul dari channelnya Tren Publika yang akan kita bahas ke depannya. Nah, saudara, dalam pembahasan di channel ini adalah bagaimana Pancasila dan rukun negara di Malaysia ini dua konsep, ya, dua pandangan hidup yang sangat berbeda sekali. Namun Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini sudah dicetuskan oleh para pemimpin Indonesia sejak tahun 1945 sejak kita merdeka. Nah, kemudian sedangkan rukun negara sendiri di sini dicetuskan oleh para tokoh-tokoh di Malaysia setelah kerusuhan 13 Mei 1969 di Malaysia, yaitu terjadi di Kuala Lumpur. Jadi pada saat kita merdeka, Indonesia sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk bagaimana kita melaksanakan mengisi kemerdekaan Indonesia ke depannya, baik itu melalui dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga lambang negara yaitu burung Garuda, dan ideologi negara yaitu Pancasila. Jadi kita sudah mengemas itu jauh-jauh hari setelah kita merdeka. Kemasan itu akan kita pakai sebagai jati diri dari pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nah, sedangkan Malaysia sendiri ini tidak mempersiapkan itu karena mereka memang kemerdekaannya diberikan oleh Inggris, kemudian mereka tidak mempersiapkan segala sesuatu bagaimana membentuk suatu bangsa, negara bangsa ke depannya. Jadi mereka hanya menerima saja apa yang diberikan oleh British. Nah, oleh sebab itu maka sampai saat ini pun Malaysia sulit untuk menentukan jati diri bangsanya sendiri. Bahkan rukun negara terkesan menjiplak daripada Pancasila yang ada di Indonesia, menurut salah seorang profesor Theo dari Malaysia. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, coba kita lihat dulu video dari Tren Publika ini, dan nanti setelah itu akan kami berikan komentar pada akhir video. Oke, selamat mengikuti. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh saja elemen pengikat bangsa dan negara. Hal ini juga berkaitan dengan masalah konflik bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Yuk langsung saja kita simak videonya ya. Konflik antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia membuat kita ingin mengetahui lebih banyak mengenai negeri ujung Medini. Nah, kita akan bandingkan dengan Indonesia dalam soal elemen penting pembentuk negara. Kita ambil 3 saja sebagai contoh. Ketika Indonesia belum merdeka, orang Indonesia sudah memikirkan nusa, bangsa, dan bahasa. Para pemuda telah bersepakat bahwa nama negara yang dicita-citakan adalah Indonesia. Begitu pula nama bangsa dan bahasanya. Adapun Malaysia tak menyiapkan hal itu. Bahkan hingga sekarang, Malaysia masih gagal membentuk satu bangsa dan satu bahasa. Lucunya, Malaysia kini mau mengklaim bahasa Indonesia. Hal ini tentu membingungkan. Bahasa Indonesia adalah jiwa bangsa Indonesia. Seharusnya pula, apakah namanya bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, hal itu juga menjadi jiwa bangsa Malaysia. Setidaknya jiwa calon bangsa Malaysia, karena bangsa Malaysia belum terwujud. Mengklaim bahasa Indonesia sebetulnya sama saja dengan mau ikut berjiwa sebagai bangsa Indonesia. Atau kemungkinan lain, hanya ingin merusak jiwa bangsa Indonesia. Elemen berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia juga telah menyiapkan semboyan ini ketika merdeka pada tahun 1945. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Tapi Malaysia hingga kini masih bingung mencari slogan. Jadi setiap Perdana Menteri bikin slogan sendiri.
Dulu slogannya Satu Malaysia, kemudian pernah berubah jadi Keluarga Malaysia, dan sekarang Malaysia Madani. Elemen yang ketiga, yang kita bahas kali ini, adalah Pancasila. Dasar negara ini juga sudah dipersiapkan menjelang Indonesia merdeka. Adapun Malaysia baru memikirkan hal itu pasca kerusuhan tahun 1969. Malaysia kemudian membuat rukun negara. Menurut Profesor Teo Kok Seong, konsep ini sebetulnya meniru Pancasila. Nah, berikut ini videonya. Dalam rukun negara, tak dapat dinafikan kita tiru dari Indonesia Pancasila itu. Tak dapat dinafikan kita tiru dari Indonesia Pancasila itu. Tetapi bezanya di sana dihayati, dijiwai, di sini dihafal saja. Baca ikrar macam tadi. Up, tangan up. Bila nak turun pun up juga. Itu beza. Jadi rukun negara setelah 50 tahun tak ada apa benda. Tak ada kesan. Sebab ia tidak pernah ada kerja. Perlu ada kerja. Semacam kerja. Kalau tak ada kurikulum yang betul-betul dalam erti kata pendidikan, perlu ada semacam kerja. Sebab ada proses mengajar, ada proses belajar, perlu ada proses latihan. Jadi sekarang ini kita berhenti pada tahap pertama. Kalau taksonomi belum itu, kita berhenti pada tahap ingat, remember saja. Itulah guys, tampak sekali perbedaan negara Indonesia dan Malaysia dalam proses pembentukannya. Kesulitan Malaysia memartabatkan bahasa Melayu mungkin juga karena hal itu. Sebelum merdeka, Malaysia tidak menyiapkan secara sungguh-sungguh mengenai dasar negara, konsep bangsa maupun bahasa. Setelah merdeka, Malaysia baru memikirkan semua itu. Akibatnya sampai sekarang bangsa Malaysia belum terbentuk. Bahasa Melayu pun tidak bermartabat. Mari kita lanjut lagi ya. Kita melihat bahwa orang Malaysia seperti kebingungan. Mereka bingung mengenai urusan bahasa. Mereka bingung juga membentuk satu bangsa Malaysia. Akibatnya pula mereka suka main klaim. Ketimbang main klaim, mungkin kaum Melayu Malaysia lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja. Tapi namanya jangan diubah jadi Melayu. Kalau perlu gunakan pula Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi, hingga detik ini pun Malaysia masih gagal melaksanakan rukun negara. Video berikut menggambarkan hal itu. Pada ini sebenarnya rukun negara ni, kalau tanya saya dalam keadaan yang tertentu pun saya pun tak ingat sebagai ahli sejarah. Bukan pelajar saja, kerana kita jarang terdengar dan jarang menghayati, tidak terdedah. Dan perpaduan itu sendiri pun kita menghadapi masalah. Secara jujurnya kita terpaksa mengakui dalam proses sejarah yang panjang ini, perpaduan kita tidaklah sebagus mana pun. Dia tidak diselesaikan. Masa kita dalam mencapai kemerdekaan itu, proses bangsa pun tak terbentuk. Siapa sangka tahun 1957 apabila kita merdeka, tak ada bangsa yang telah diputuskan. Proses pembinaan bangsa yang sebenar hanya berlaku sejak tahun 1970. Setelah berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang menyebabkan pemimpin negara, ahli politik pada masa itu duduk semeja untuk berfikir tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah kebangsaan ini yang agak bercelaru pada masa itu. Dan kesannya adalah buruklah apabila kita tidak berjaya membentuk bangsa. Kerana pukul 13 Mei 1969 barulah ada usaha-usahanya. Dan salah satunya adalah rukun negara itu sendiri. Dia dibentuk khusus untuk menangani ataupun untuk mengelakkan daripada berulangnya tragedi yang pahit dan hitam itu. Rukun negara yang diperkenalkan sejak tahun 1970 dibentuk dengan hasrat menjadi ideologi dan sandaran pada pembentukan sebuah bangsa yang berpegang teguh kepada 5 cita-cita dan prinsip yang ditegakkan, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
Namun selepas lebih 5 dekad ia diisytiar, dibentuk rukun negara, dilihat sampai kini tidak mencapai matlamatnya. Ada berlaku keadaan-keadaan yang menunjukkan bahawa dari segi perpaduan sikap patriotik tidak begitu kental dalam diri kita dan sebahagian besar rakyat Malaysia. Dan prejudis kita sesama kaum menampakkan dengan jelas bahawa rukun negara tidak benar-benar dihayati. Walaupun aktiviti lafaz ikrar baru tadi kita lalui diwajibkan di sekolah-sekolah, tapi kita hanya angkat tangan dan sebut saja. Malah kalau kita baca dalam akhbar pada hari ini, kita tengok dalam Google, kita tengok tentang tajuk rukun negara, yang negatif saja yang timbul, yang positif itu tak timbul sangat. Contohnya saya ambil ni, rukun negara tidak dihayati, kita seakan berjalan dalam tidur. Rukun negara perlu dipraktik, bukan sekadar dilafaz. Rukun negara doktrin yang semakin dilupakan. Dan benarkah rukun negara ini sudah mati? Ya, jadi itu saudara ya, satu pernyataan dari Profesor Theo dan satu lagi dari ilmuwan yang berasal dari Malaysia yang membahas mengenai rukun negara. Tentunya ini suatu yang sangat kita sayangkan ya, sebagai suatu bangsa yang semestinya kita menghayati apa yang telah diikrarkan bersama. Memang rukun negara di Malaysia ini saudara, ini baru tercetus setelah terjadinya kerusuhan rasial ya pada tanggal 13 Mei 1969, di mana orang-orang Tionghoa pada saat itu sebelum tanggal 13, tanggal 10 Mei-nya mengadakan hari kemenangan yang melakukan pawai di jalan-jalan raya di Kuala Lumpur dengan membawa sapu ya, yang kemudian karena memang masyarakat mayoritas di Kuala Lumpur adalah orang-orang Melayu, akibatnya orang-orang Melayu merasa tersinggung ya, kemudian melakukan pawai tandingan di Kuala Lumpur itu. Maka terjadilah suatu chaos di situ antara orang-orang Melayu yang merasa haknya paling istimewa di Malaysia dengan orang-orang Tionghoa. Maka terjadilah pembunuhan baik dari orang-orang Melayu sendiri yang gugur pada saat itu, kemudian juga adalah orang-orang Tionghoa yang dikabarkan sampai mencapai 200 orang ya. Namun kenyataannya berdasarkan data di sini itu sebanyak hampir 700 ya, 700 orang yang meninggal dalam kerusuhan tersebut ya. Kemudian sebanyak 6.000 orang ya itu kehilangan dari tempat tinggal mereka, dan setidaknya ada 211 atau 763 kehilangan harta benda berupa kendaraan yang dibakar pada saat itu. Jadi semenjak kerusuhan 13 Mei 1969 itu barulah para tokoh Malaysia memikirkan bagaimana untuk menghindari terjadinya rasialisme seperti itu antara dua kubu, orang-orang Melayu dan orang-orang Cina. Sehingga sehingga hasil daripada pencetusan rukun negara itu yang lahir setahun setelah itu, akibatnya memang rukun negara tidak dihayati oleh masyarakat Malaysia, karena memang dianggap menurut profesor tadi Malaysia telah gagal membentuk suatu tatanan bangsa dan negara. Itulah sebabnya kenapa sampai saat ini Malaysia secara resmi tidak memiliki suatu bangsa yang benar-benar yang namanya bangsa Malaysia, yang tentunya dihuni oleh orang-orang yang berada di Malaysia, yaitu harusnya
orang-orang Melayu dan ras-ras lain yang menjadi satu bangsa, namanya bangsa Indonesia. Makanya ini sangat berbeda sekali dengan apa yang tertera dalam Pancasila yang dimiliki Indonesia, karena kita memiliki suatu pandangan hidup bangsa Indonesia dengan nama Pancasila, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa mempertahankan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Makanya orang Indonesia memiliki suatu rasa nasionalisme yang begitu kuat ya, dibandingkan dengan Malaysia ya. Di Indonesia kenapa kita bisa dipandang kuat oleh negara-negara luar, karena memang militan masyarakatnya begitu patriotisme sekali. Jadi bila mana ada suatu negara yang ingin coba untuk berperang dengan Indonesia, maka semua rakyat Indonesia tentunya akan bergerak ya. Di samping itu juga para TNI kita yang sekarang ini sudah lebih maju daripada Malaysia. Tentunya negara-negara lain berpikir beribu-ribu kali ya untuk menyerang Indonesia, karena memang di samping dia menghadapi para tentara atau TNI kita, mereka juga menghadapi masyarakat Indonesia yang sudah terbukti ya sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 kita berhasil bersama-sama TNI, masyarakat bersama-sama TNI mengusir penjajah baik itu Inggris maupun Belanda dari muka bumi Indonesia. Jadi menurut saudara video tadi silakan Anda tulis di kolom komentar, dan pendapat-pendapatnya yang positif mengenai rukun negara yang ada di Malaysia dengan Pancasila yang ada di Indonesia. Itu saja, dan jangan lupa Anda like dan subscribe channel Tren Publika dan channel Gerbang 7 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.